Yang dikatakan oleh Pak Juwao yang menguasai sektor pangan 90% swasta, negara hanya 10%, itu dampak dari situ. Jadi sebetulnya yang dikejar tuh orang-orang yang bisnis bukan di on farm, Mas Awalin, di penggilingan. Yang dia bilang oleh Pak Juwao bilang 90-10 itu di sini sebetulnya. Apa problem yang ditemui oleh Pak Juwao? Begitu ngajukan ke Danantara, orang di Danantaranya mungkin ngelihat, karena kebanyakan orang banking kan, nggak masuk nih angkanya. Yang namanya Sumatera kebun, yang namanya Jawa sawah, yang namanya Sulawesi ke sana rempah-rempah. Kita nggak mau, PTPN sawit, wah banyak mafianya tuh. Kenapa nggak kita hajar mafianya? Kan nggak salah perusahaannya. Kenapa kita buat baru lagi? Akan menghadapi masalah yang sama juga kan. Kita bangsa yang sebetulnya tidak jelas maunya. Politik ekonomi pertanian, omon-omon. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Kembali berjumpa dengan saya Awalil Rizky dalam sesi ngobrol ekonomi. Kali ini saya kembali ditemani sahabat saya, Dr. Yanuar Rizky. Assalamualaikum Mas Yanuar. Waalaikumsalam Mas Walil. Sehat Mas? Alhamdulillah Mas. Ini kami taping Jumat pagi ya, kalau nanti kita Jumatan, sebelum Jumatan. Beberapa waktu ini kan kita mendapat berita dan komentar atas berita tersebut terkait pengunduran diri Pak Huao Mota ya, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara. Ini sudah banyak dibahas di mana-mana, tapi saya mau mengajak Mas Yanuar membahasnya tidak persoalan personal Pak Huao atau kejadian-kejadian teknis semacam itu, karena yang menarik menurut saya dari argumennya itu dia menyebut-nyebut soal pangan yang menjadi perhatian utama Presiden Prabowo. Jadi ketahanan pangan, swasembada pangan, bahkan kedaulatan pangan. Kemudian dia juga, nah ini yang biasanya justru menjadi perhatian Mas Yanuar, dia menyebut berulang-ulang soal nasib petani, Pak. Jadi suasana itu, sehingga saya tentu ada aspek BUMN dan Danantara di situ. Nah, jadi saya nanti kira-kira ini yang kita mau urutannya sih terserah Mas Yanuar. Jadi apa sih pelajaran yang bisa kita peroleh dari pengunduran diri itu? Lalu disebut soal tidak adanya dukungan yang jelas ya, itu kata Pak Juwao itu kan salah satunya Danantara. Nah, tapi saya malah juga Danantara tentu nanti harus dibahas. Betul-betul berulang-ulang tuh di YouTube-nya itu kita lihat itu beliau mengatakan soal pangan dan soal kesejahteraan petani. Nah, lalu saya coba cari di BUMN, Kementerian BUMN yang sekarang ini kan dia bagi 12 klaster tuh BUMN. Nah, salah satu klasternya adalah industri pangan dan pupuk. Nah, di dalam sana di sana selain Agrinas Pangan Nusantara ada ID Food, ada Bulog ya, ada Pupuk Indonesia, terus ada Agrinas apa satunya 5 sebenarnya. Itu gambarannya bagaimana. Lalu ini yang paling penting, masalah utama pangan kita itu apa, dan meskipun sudah berulang kali dikatakan Mas Yanuar, kesejahteraan petani itu bagaimana. Nah, mungkin kita mulai dulu bagaimana Mas Yanuar melihat fenomena mundurnya Pak Dirut ini. Ya, jadi gini, mundurnya Dirut Agrinas Pangan ya, Pak Juwao ya. Pak Juwao ini, kalau saya melihatnya gini, satu sisi itu haknya dia lah ya. Tapi kalau kita lihat kenapa ini bisa terjadi, saya mungkin akan menyoroti dia berulang kali mengatakan Danantara berbelit-belit, gitu ya. Kemudian proses FS berkali-kali naik turun. Visibility study-nya tidak selesai. Gini Mas Awalil. Soal pangan ini, ya menurut saya ya, ini selalu isu yang memang seksi lah, ya, untuk setiap pemimpin, bahwa kalau dia ngomongin pangan, ngomongin petani, bahwa dia itu cenderung boleh dibilang pro rakyat, berpihak ke rakyat. Nah, dalam persoalan pangan, saya misalnya ingin menyoroti apa yang dikatakan oleh Pak Juwao, ya, setelah dia ini kan dia banyak mengatakan bahwa setelah dia tidak lagi di Dirut Agrinas Pangan, dia akan menjelaskan persoalan pangan. Ya, saya membaca bahwa menurut dia, ya dalam ekosistem pangan itu 90% dikuasai swasta. Ya kan, jadi 10% hanya dikuasai negara. Nah, kalau menurut saya cara berpikirnya Presiden Prabowo Subianto itu memang sebetulnya kalau urusan pangan kan berkali-kali Mas Awalil, bahkan sampai hari ini. Presiden Prabowo kan kalau dia selalu manggil BIN, manggil segala macam,
atau di rapat kabinet, Presiden Prabowo selalu mengatakan bahwa kalau pangan selesai, rakyat kenyang, negara aman. Kenapa dia bertolak ukur ke sana, Mas Walil? Kalau kita bicara 98, ya, sebetulnya kan yang memicu hancurnya, kokohnya pondasi kekuatan Soeharto dan Orde Baru, itu karena sudah menyentuh persoalan pangan awalnya. Jadi masyarakat di bawah kena urusan pangan dan kemudian kena urusan BBM. Jadi BBM merembet ke pangan dan kemudian orang, kalau kita ingat pada waktu itu ada 9 bahan pokok yang dijamin oleh Bulog. Nah, LOI IMF, Mas Awalil. LOI IMF lah sebetulnya yang merubah kebijakan dan juga ekosistem kita terkait dengan pangan. Jadi LOI IMF itu merubah menjadi swasta. Ya, kalau kita pakai mazhab, berarti ngikut ke alirannya Adam Smith. Oh, jadi yang 90% di swasta itu sekarang, iya, betul. Pada zaman Soeharto tidak begitu proporsinya. Bulog. Jadi gini, apa bedanya Mas Amalil? Zaman Soeharto ada 2 yang disebut dengan price stabilizer. Stabilisasi harga. Satu, stabilisasi harga dari sudut pandang uang beredar, itulah kekuasaan Bank Sentral. Bank Indonesia, dan itu pun bagian dari kabinet. Ya, waktu itu ya. Nah, kedua dari sisi barang beredar. Barang beredar ini, inflasi pangan adalah Bulog. Jadi kalau kita lihat di zaman Soeharto, di zaman Orde Baru, posisi Bulog dan posisi Bank Indonesia itu dalam posisi yang sejajar. Jadi kalau orang ngomong kepala Bulog, itu memang udah level menteri. Ya. Nah, waktu itu ya sorotan IMF di LOI itu terhadap korupsi di sistem perbankan dan sistem moneter di Bank Indonesia dan juga di Bulog. Ini kan yang menjadi poin dari LOI IMF. Bank Indonesia kemudian dibuat independen dari pemerintah. Bulog itu kemudian dianggap sebagai salah satu pelaku, bukan badan lagi. Jadi dia dirubah dari tadinya badan yang mengurusi barang beredar menjadi yang namanya salah satu perusahaan pangan kurang lebih. Dikerdilkan. Nah, cara berpikir IMF ya dan cara berpikir kubu neolib lah yang selalu dikatakan oleh Presiden Prabowo ya. Cara berpikirnya itu sebetulnya yang namanya efisiensi, yang namanya korupsi, kenapa terjadi? Karena sentralisasi tadi. Karena negara menguasai bisnis itu dan akhirnya jadi tidak efisien. Jadi kalau dulu orang misalnya tidak bisa Mas Awalil punya bisnis beras premium, tapi orang itu akan menjadi rekanan Bulog. Kurang lebihnya Mas Awalil sama kayak kita kemarin bahas PLN. Kalau dulu orang mau bisnis beras, jadi IPP lah kurang lebih. Jadi IPP-nya kemudian dibeli oleh Bulog. Ini yang dulu mengakibatkan korupsi Bulog. Ada menimpa Bar Tanjung, ya kan waktu itu kan ada kemudian waktu zaman Gus Dur kan, ya kan kemudian ada macam-macam lah gitu ya. Nah ini yang menurut IMF ini harus direform. Jadi fungsinya itu harus kepada insentif kepada swasta untuk mendapatkan keuntungan persaingan sempurna. Kalau orang bersaing sempurna akan bertarung di efisiensi harga, maka masyarakat akan dapat harga yang baik, harga optimal. Yang dikatakan oleh Pak Juwao ya bahwa sekarang itu yang menguasai sektor pangan 90% swasta, negara hanya 10%. Itu dampak dari situ. Selama 2 dekade lebih. Selama 2 dekade lebih. Jadi kalau kita lihat dalam perdebatannya Presiden Prabowo dari mulai ketika maju bersama Megawati waktu itu masih Cawapres 2014, Capres 2019 memang konsepnya kalau kita baca ingin mengembalikan fungsi Bulog yang dalam posisi seperti Jadi ini soal mazhab pangan sih. Ingin lebih dikuasai negara. Ini soal mazhab Jadi ini soal mazhab bahwa kembali ingin merevitalisasi Bulog. Nah, kemudian ketika jadi presiden sekarang pun di 2024, kalau saya tangkap cara berpikir Presiden Prabowo seperti itu. Nah, sekarang apa yang terjadi dengan Agrinas Pangan ini? Ini pendapat saya, Mas Alil. Dan karena saya juga pernah terlibat dalam urusan seperti ini ya di era Presiden Jokowi JK ya. Jadi waktu itu saya memang
jadi komisaris di Pupuk, Pupuk ya. dan kemudian salah satu penugasannya memang terkait pangan juga. Jadi Jokowi juga pada waktu itu memprioritaskan untuk mencapai kepada yang namanya ketahanan pangan. Ketahanan pangan minimal itulah. Dalam perjalanan, saya sebagai orang yang tadinya bukan orang pertanian, saya orang corporate, saya kan ngelihat segala sesuatu dari corporate restructuring aja. Nah, dalam perjalanan ketika saya bicara dengan banyak orang pertanian, Mas Walil, ada dua pendapat. Kedaulatan pangan ya dan ketahanan pangan itu tidak harus selalu kita selesaikan dari dalam negeri lah. Oke. Jadi gini, yang namanya pangan berdaulat, ini aliran kelompok neoliberal ya, dan juga kelompok yang setuju untuk Bulog itu tidak dibuat lagi kembali ke zaman Orde Baru. Mereka berpendapat yang menjadi target itu adalah kedaulatan pangan. Kita berdaulat dalam mengatur kebijakan pangan. Ya, impor nggak apa-apa, tapi kita yang mengatur. Kita yang mengatur, berdaulat. Ujungnya adalah soal harga. Ya. Ujungnya adalah menciptakan kondisi persaingan sempurna, seperti yang dikatakan Adam Smith. Jadi kalau kondisi persaingan sempurna terjadi, pasti akan terjadi efisiensi harga. Ini kubu ini. Jadi kalau kubu ini mengatakan kedaulatan pangan tidak harus produksi sendiri lah. Produksi sendiri. Yang penting berdaulat. Sama ketika kita bicara dengan konsep BI, rupiah boleh aja melemah, tapi yang penting stabilitas sistem keuangan terjadi. Tapi kan kalau orang yang prinsipnya ekonominya adalah bukan ekonomi kapitalisme, pasti akan kontra, Mas Walil. Ini juga sebenarnya yang terjadi di pangan. Orang akan kontra gitu loh. Kok gimana gitu loh. Ketambah lagi persoalan kesejahteraan petani. Saya melihat gini, Mas Walil. Antara kita menjaga kedaulatan maupun ketahanan pangan dengan kesejahteraan petani, itu menurut saya dua hal yang sebenarnya harus kita lihat terpisah. Tidak otomatis. Tidak otomatis. Tidak harus kita lihat. Tidak linear lah ya. Tidak linear. Kenapa saya berpendapat gini? Karena ini selalu dikaitkan, kalau pangan berdaulat, ketahanan pangan bisa diatasi dari dalam negeri, petani pasti otomatis sejahtera. Ini selalu jualan kampanye. Kampanye semua politisi, bukan hanya capres-cawapres, tapi juga bupati, calon bupati. Jadi seolah-olah kalau saya menjaga ketahanan pangan, saya menjaga kedaulatan pangan, petani pasti sejahtera. Ya, Salil ya. Nah, sekarang kita lihat apa masalah kita. Nah, jadi kalau kita bicara pangan, Salil ya, cara pangan itu kita ada bicara on farm di lahannya. Di lahannya. Ada kemudian bicara pasca panen. Ada bicara distribusi ke pasar. Ini ekosistemnya. Sekarang kita lihat dulu. Apa yang disisakan di APBN? Yang disisakan di APBN itu subsidi pupuk. Berarti on farm. Itu loh Mas Walil. Jadi artinya on farm kita datangnya dari subsidi pupuk. Apa pupuk? Itu ya Mas Walil ya. Pupuk itu adalah teknologi input, ya kan? Jadi gini, kalau kita bicara petani nih Mas Walil, petani di lahan dia dibantu subsidi pupuk agar turun biaya overheadnya, harga gabah dia punya angka tertentu, angka dia itu juga kompetitif, di proses penggilingan padi, proses distribusi ditambah margin ini harganya akan kompetitif. Itu kan Mas Walil. Margin petani terbuka karena diberikan subsidi pupuk. Tambahilah marginnya. Nah, Mas Walil, dari yang saya cermati, ya ada data dari IRI ya. Jadi IRI ini adalah institut beras lah untuk kawasan. Jadi kenapa yang kubu yang mengatakan kedaulatan pangan tidak harus datang dari luar dalam negeri? Dia tidak mengharamkan impor. Ya kan Mas Walil? Nah, ternyata beras itu kalau diimpor dari Vietnam, dari segala macam, sampai ke pelabuhan, entah itu Tanjung Priok dan sebagainya, artinya tuh istilahnya tuh ya FOP lah, harga di pelabuhan. Nah, harga di pelabuhan ini Mas Walil, ya, itu harga gabah petani kemudian setelah dilakukan penggilingan masih kalah Mas Walil.
Itulah yang kemudian impor tuh menjadi merajalela. Oke. Petani semakin tertekan. Nah, saya kemudian, karena saya memang latar belakangnya orang korporasi ya, saya mencari tahu gitu, sebetulnya on-farm reform yang dilakukan oleh Vietnam, dilakukan oleh Thailand, bahkan dilakukan Cina, dilakukan Amerika Serikat, gitu ya. Bahkan saya, alhamdulillah Mas Walil, jadi saya pernah dapat kesempatan juga melihat ekosistem pertanian di Cina, lihat ekosistem pertanian di Amerika Serikat. Jadi kalau saya perhatikan Mas Walil, kalau terkait pangan, ya pangan nih, di negara kapitalisme kayak Amerika Serikat, dia memang ngelihatnya harga akhirnya itu harus rendah, karena dia ada faktor kepada inflasi. Sehingga reform di lahan pertanian itu sudah bukan lagi persoalan subsidi input, tapi modernisasi lahan. Modernisasi lahan itu dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Modernisasi lahan ini mengakibatkan adanya mekanisasi, Mas Alil. Dan lahan yang luas. Iya. Jadi kalau di Amerika Serikat, Mas Alil, yang disebut dengan ketahanan pangan itu jagung. Kalau kita kan beras. Iya. Karena kalau di dia masyarakatnya itu makan protein. Jagung ini adalah feedstocknya untuk protein. Gitu loh. Ya, ya. Jadi ketika saya ke sana, saya ketemu asosiasi jagung, lihat lahan jagung di Amerika Serikat. Lahan luas, Mas Walil. Yang kerja nggak banyak. Petaninya pun udah jadi konglomerat. Mesin semua ya dipakai. Mesin semua. Nah, saya kemudian tanya gitu, kebijakan ini lahir dari kapan? Iya, iya. Ini lahir dari kebijakan New Deal-nya Roosevelt. New Deal Roosevelt ya. Setelah Perang Dunia apa? Iya, sebelum Mas Walil. Oh, sebelum. Sebelum Perang Dunia. Jadi Amerika Serikat itu bahkan menciptakan kalau kita kan GBHN, Farm Bill namanya, Undang-Undang Pertanian yang selalu keluar 5 tahun sekali. Itu di tahun 40. Jadi Mas Walil, New Deal-nya Roosevelt itu membangun yang namanya irigasi. Membangun infrastruktur lahan. Kemudian dia membangun clustering. Nah, ada undang-undangnya di dia mengatur bahwa kalau sekarang saya ada di lahan pertanian, zonasi lahan itu, betul bahwa di Amerika Serikat pendekatannya kapitalisme. Saya mendapatkan reforma agraria, lahan dari pemerintah dibagi. Yang petani burung. Jadi ada reformasi agraria. Ada reforma agraria. Itu ya. Jadi Roosevelt itu melakukan reforma agraria. Setelah Perang Dunia ke-1, sebelum Perang Dunia ke-2, setelah Perang Dunia ke-1. Jadi awalnya, Mas Walil, awalnya itu, jadi yang dia katakan awal dari reforma agraria itu di Alabama. Saya pertama waktu ke Amerika lagi studi banding datang ke Alabama. Oh, Alabama. Daerah pertanian. Ya? Daerah udah enggak sekarang. Oh, sekarang tapi, sudah enggak waktu itu, waktu awalnya. Tapi tetap daerah pertanian, tapi maksudnya bukan lagi pusatnya pertanian. Alabama ini juga menjadi embrio industri pupuk dunia. Oke. Jadi Mas Walil ya, industri pupuk itu lahir ketika Perang Dunia Pertama. Kan amoniak. Dan setelah resesi dunia kan ya, flu Spanyol. Flu Spanyol. Jadi ya, flu Spanyol itu, jadi ketika itu amoniak itu dipakai untuk bom atom. Oke. Gitu loh. Nah, kemudian terjadilah flu Spanyol, terjadi krisis pangan. Muncullah 2-3 orang ahli kimia. Dia bilang sebetulnya yang kita pakai untuk bom atom itu bisa dipakai untuk teknologi input untuk hara tanah. Oh, tanah ya. Itulah sejarah pupuk. Itulah sejarah pupuk. Jadi sejarah pupuk itu terkait dengan amoniak yang tadinya dipakai untuk bom atom dialihkan untuk Viagra. Viagranya tanah. Viagranya tanah. Viagranya tanah. Digeserlah, makanya Amerika Serikat revolusi pertanian pertama kalinya itu adalah memberikan yang namanya subsidi pupuk. Jadi kalau kita masih bicara subsidi pupuk sekarang itu bicara ketika 1,5 abad. 1,5 abad yang lalu gitu loh Mas Walil. Makanya Mas Walil kalau kita ke pabrik amoniak itu kan ada security-nya juga. Karena amoniak itu memang bisa jadi bom, bisa meledak dia. Gitu loh, dia bisa meledak. Nah, dari sisi itulah Alabama itu tadinya itu sentra gasnya Amerika Mas Walil. Gasnya Amerika kemudian diproduksi, pabrik pupuk pertama tuh di Alabama. Di Alabama.
Sekarang Alabama itu menjadi pusat studi pupuk. Pabrik pupuknya tuh udah tersebar kemana-mana. Makanya ke sana dulu ya. Nah, ke sana. Nah, di Alabama juga awal Roosevelt membangun yang namanya bendungan misalnya. Bendungan. Jadi Roosevelt itu mengatakan bahwa orang ini sekarang nganggur. Orangnya harus kerja, kerjalah ke negara. Kerja ke negara membangun infrastruktur pertanian misalnya. Setelah bendungannya jadi, dia kemudian jadi saya ke sana juga ngelihat bendungan-bendungannya. Ya, nah dia kemudian mengatur semua yang terkait dengan infrastruktur yang sudah dibangun ini, lahan ini, dibuatlah undang-undang bahwa lahan ini lahan pertanian, tidak boleh dialihfungsikan. Kalau di sini lahan pertanian berkelanjutan ya, Iya, di Indonesia ya. Nah, kemudian bagi-bagi sertifikat kayak yang dilakukan oleh Jokowi, itu dilakukan Roosevelt. Kalau kita kan pernah juga transmigrasi. Jadi Roosevelt yang tadinya kerja ke negara buat bendungan, kemudian sama dia dikasihlah tanah untuk bertani. Dengan pupuknya juga dibantu oleh pemerintah Amerika Serikat. Nah, yang terjadi sama juga kayak kita, Mas Awalil. Begitu dapat tanah, dia jual tanahnya. Muncullah yang disebut dengan landlord lah, tuan tanah. Tuan tanah. Tapi di Amerika Serikat, Mas Awalil, kalau saya ngeborong 10 sertifikat petani, kalau lahannya pertanian, saya nggak boleh alih fungsi. Ya, harus tetap pertanian. Harus tetap pertanian. Tidak boleh saya alih fungsi seperti yang kemarin kita baca di berita. Tahu-tahu di Subang jadi pabrik mobil gitu kata. Nah, di Amerika nggak bisa kayak gitu. Jadi di Amerika Serikat betul. Kapitalis. Tapi kalau Anda beli lahan pertanian, Anda nggak boleh alih fungsi. Jadi betul Mas Awalil, misalnya lahan nih. Ada 10 hektar. Orang tadinya dapat sertifikat 1 hektar. Muncullah seorang landlord. Saya beli nih 10 hektar kamu, jadi punya saya. Betul, itu terjadi di Amerika Serikat. Nah, dari sini ini, lahan saya jadi besar, ya. Kemudian saya mekanisasi. Jadi skala ekonominya masuk. Inilah yang disebut dengan food estate sebetulnya, Mas Awalil. Nah, karena terjadi pengurangan biaya lahan, jadi kan gini Mas Wali, kalau petaknya kecil, biaya overheadnya juga besar. Tapi kalau petaknya besar, biaya overheadnya kecil. Apalagi dengan mekanisasi. Nah, saya bertanya waktu di Amerika Serikat, emang kemudian tidak terjadi gejolak? Iya, terjadi. Jadi si petani-petani gurem yang tadinya ngejual ke para landlord, ternyata nggak bisa kerja. Jadi kalau di kita kan Mas Awalil, kita jual tanah petani, dijual ke orang kota lah misalnya. Tapi dia bilang, tapi saya tetap kerja ya Pak, di tanah saya kerja kan, jadi buruh tani kan. Kalau di Amerika Serikat, landlord ini juga menciptakan buruh tani digeser oleh mekanisasi. Nah, di Amerika Serikat kemudian ini timbul gejolak di era-era Roosevelt itu. Nah, akhirnya yang gurem-gurem ini Mas Awalil di Amerika Serikat digeser ke yang pakai rumah kaca itu loh. Itu masih disubsidi oleh pemerintah Amerika Serikat sampai sekarang. Jadi kelas petani gurem. Tapi tidak menangani pangan lagi, Mas Awalil. Saya waktu di sana nanya. Jadi pindah ya dia? Tetap pertanian. Tetap dikasih oleh pemerintah, dibantu dari petani lahan kecil yang dia ngejual lahannya ke para landlord. Kalah sama mekanisasi, mereka kemudian dibantulah oleh lewat yang pakai rumah kaca segala macam itu. Sayur. Nah digeser Mas Awalil, digeser bukan lagi ke pangan, bukan ke jagung. Jadi ada yang semangka, ada yang sayur mayur. Nah, kemudian Amerika Serikat pas di sana saya juga ngeliat sampai sekarang tuh masih mengatur soal distribusi di sini. Masih diatur ya, biar kapitalis diatur. Jadi yang hasil dari petani gurem tadi Mas Awalil, yang dikasih insentif oleh pemerintah dalam bentuk rumah kaca dan sebagainya tadi, semangkanya, sayurnya, itu harus menjadi konsumsi di negara bagian itu. Betul deh kapitalisme. Ya pas MBG itu kalau maaf. Jadi betul. Jadi intinya mereka dibantu oleh oleh Fambil, punya lahan-lahan seperti itu, tapi mereka tidak menangani lagi pangan. Jadi pangan korporasi pertanian misalnya. Fambil itu untuk keseluruhan pertanian. Tapi ini yang saya katakan beda ketika kita mengatakan kita ingin melakukan kedaulatan pangan, ketahanan pangan dengan mensejahterakan petani. Beda ya. Jadi begitu korporasi pertanian di pangan, itu menurut saya konsekuensi logis untuk menurunkan overhead.
Ya kan? Orang yang tergeser kalau di Amerika Serikat ini, dia transformasi. Iya. Jadi petani lahan kecil, tapi tidak main pangan lagi. Negara turun tangan membantu. Hadir di situ. Dan kemudian mereka membuat yang namanya semangka dan sebagainya, harus mengisi pasar-pasar supermarket di negara bagian itu. Ini diatur oleh mereka. Yang ini Mas Awalil, ini menjadi semakin kompetitif. Makanya kalau kita curiga kenapa IMF mendorong itu, karena memang yang namanya bisnis pangan sudah korporasi pertanian. Iya, sudah padat modal ya. Nah, padat modal. Itu cerita Amerika. Pas ke Cina, saya nanya-nanya, ya ada keterbatasan bahasa, tapi ada yang terjemahin ya. Saya nanya, Cina masih menganggap bahwa bertani, Mas Awal, di lahan sawah itu budaya. Way of life. Itu budaya. Jadi artinya bahwa mekanisasi tidak terlalu didorong oleh Cina seperti dia ngelihat Amerika Serikat. Karena menurut dia harga diri petani, ya makanya kan ada muncul istilah marhen di kita kan gitu ya. Jadi harga diri petani itu bercocok tanam, ya kan? Nah, Cina melakukan ini tetap menganggap bahwa budaya pertanian dihargai. Jadi tidak total di mekanisasi. Ya. Itulah Mas Walil. Tidak total melakukan mekanisasi. Ya tetap ada budaya pertanian. Tapi tetap yang namanya lahan, tetap lahan pertanian pangan. Di dia beras. Sama kayak kita. Nah, kemudian saya lihat kalau Cina menganggap bahwa yang namanya bertani itu budaya, ya, dari mana dia mesejahterakan petaninya? Dari bisnis penggilingan padi, Mas Awalil. Jadi, on-farm-nya di Cina tidak seefisien korporasi pertanian kayak di Amerika Serikat. Tetap ada biaya buruh tani. Karena dianggap pertanian budaya tadi. Tapi dia melakukan reform di rice milling, di penggilingan padi. Menggunakan apa? Teknologi. Jadi gini Mas Awalil, misalnya beras, karena mekanisasinya setengah hati, kadar airnya di gabahnya itu masih tinggi. Sehingga rasio ketika digiling jadi padinya itu banyak yang terbuang. Cina mengatasi ini dengan teknologi Mas Awalil, teknologi di penggilingan padi. Jadi lewat mesin itu yang tadinya kelas gabah perak lah kalau di kita bisa jadi beras premium. Kalau istilah kita sekarang. Nah, bisnis penggilingan padi ini menjadi bisnisnya petani untuk bersejahtera. Karena di sininya kan marginnya kecil. Iya. Ya, masalah ya, cara berpikirnya. Nah, saya pas zaman Jokowi JK pertama. Jadi saya pada waktu itu ada acara lah, ekonom, diundang lah sama Pak Jokowi pada waktu itu. Karena waktu itu kan rupiah melemah waktu 2016. Nah, dalam bincang-bincang itu Pak Jokowi nanya ke saya, itu gimana yang anak perusahaan yang saya minta bentuk di Pupuk Indonesia, PGI Pangan, ya kan? Nah, cara berpikirnya apa yang disebut oleh Pak Juwao sama dengan apa yang pernah dilakukan oleh Pupuk juga sebetulnya. Jadi waktu zaman Jokowi, yang pertama, Presiden Jokowi ya mengatakan, dia bilang ke saya tuh maunya bisnis penggilingan padi itu punyanya Poktan atau koperasi lah, punyanya petani. Saya nggak mau sekarang kita sebut nama ya, dia sebut salah satu nama konglomerat lah, itu menawarkan ke saya punya penggilingan padi modern, tapi petani jadi apa dia bilang. Karena toh yang dapat margin akhirnya yang usaha penggilingan. Ini juga yang sebetulnya kalau kita sekarang simak apa sih yang disebut serakanomics, apa sih yang disebut. Arahnya sama. Jadi sebetulnya yang dikejar tuh orang-orang yang bisnis bukan di on farm Mas Awalil. Di penggilingan. Ini yang disebut dengan ekosistem yang dia bilang oleh Pak Juwao bilang 90-10 itu di sini sebetulnya. Iya. Gitu loh Mas Awalil. Masih banyak. Masih banyak. Oh baik Pak, gitu. Nanti saya coba ini. Aku bahas dengan manajemen segala macam pada waktu itu. Jadi penugasannya itu Pupuk Indonesia yang membuat namanya Pupuk Indonesia Pangan, anak perusahaannya.
Pupuk Indonesia Pangan ini sama sama Agrinas Pangan penugasannya. Jadi penugasannya itu sebetulnya lebih ke arah memodernisasi penggilingan padi, menjadikan bisnis beras milik petani. Seperti konsep Cina Mas Walil, karena sejahteranya di situ. Milik petani, gitu loh. Yang bisa mengerjakannya itu adalah BUMN. Jadi kurang lebih gini Mas Walil, cara ngebacanya. Saya juga dulu bingung ini maksudnya gimana sih. Akhirnya saya menangkap, oh sebetulnya kalau dari sisi dunia saya, dunia pasar modal, yang diinginkan Presiden Jokowi waktu itu, saya tangkap, oh beliau ini pengen ada venture capital. Jadi BUMN menjadi venture capital untuk modernisasi penggilingan padi, mesinnya diinvest oleh BUMN sebagai venture capital, tapi kemudian itu jadi bisnis rakyat, bisnis petani lah. Bisnis petani. Kelompok tani. Jadi petani di Kediri ya punya rice milling sendiri, ini punya sendiri segala macam. Ini kan di backup oleh BUMN tadi. Di backup oleh BUMN tadi. Tapi ada juga pemikiran yang menurut saya agamis ya. Antara kita mengatakan industri pangan untuk memproduksi padi dalam proses dari gabah ke padi, dengan pemikiran bahwa sawah kita kurang, cetak sawah. Itu padinya itu sendiri ya, bukan padinya sendiri, cetak sawah. Jadi waktu itu penugasannya itu dua. Jadi dua. Cetak sawah dan juga rice milling tadi. Cetak sawahnya Mas Walil itu di Merauke. Waktu itu ya. Ini waktu itu. Karena ada punyanya Medco dianggap sudah berhasil membuat sawah di Merauke. Mau deeskalasi. Luasnya besar. Saya kan bukan orang pertanian ya. Ketika saya bahas segala macam, ternyata Mas Walil, untuk menyiapkan lahan itu siap untuk jadi sawah itu biayanya besar. Jadi saya cerita apa yang pernah saya alami ya. Ketika dihitung, dari sisi aksi korporasi nggak masuk. ROI-nya kecil. Karena kenapa Mas Walil? Tanahnya payau. Air irigasinya juga hambar. Jadi yang namanya beras ini Mas Walil, yang namanya padi ini, dia itu membutuhkan cuma dua. Membutuhkan air, pupuk itu untuk apa? Mengikat air di tanah. Jadi sebetulnya yang dibutuhkan tuh air. Ya. Nah dari situ kemudian saya muncul lah ya jiwa kritis kita kan. Sebenarnya kenapa sawah ini jadi berkurang? Satu Mas Walil, ketika petani kita menjual lahan di Jawa, tidak ada ketentuan, tidak boleh beralih fungsi. Itu menurut saya persoalan mendasarnya. Kalau kita bicara soal sawahnya nih, belum bicara penggilingannya dulu nih. Betul. Jadi saya ingin mencoba lebih menukik apa yang diajak oleh Pak Juwao. Kita bahas tentang pangan kita ya. Persoalannya itu, tanah di Jawa itu alih fungsi jadi properti, alih fungsi segala macam. Padahal irigasinya ada di Jawa Mas Walil. Nah, saya kemudian keliling-keliling lah dari Sabang sampai Merauke ini ya. Saya lihat Mas Walil, ternyata cetak sawah yang berhasil itu yang program transmigrasi. Kemudian saya pelajari, kenapa program transmigrasi bisa berjalan? Karena lahan itu Mas Walil disiapkan oleh APBN. Sudah diperiksa dulu juga lah. Jadi lahan itu disiapkan, ada ya terlepas ada beberapa yang gagal, tapi banyak yang berhasil. Jadi di Merauke itu. Ya kan yang berhasil bukan di Merauke, di Papua ya, yang berhasil itu di Sorong dan sebagainya, itu yang transmigran Mas Walil. Yang transmigran. Walaupun ya ada timbul persoalan jadi penyeragaman pangan ya. Ya kan, itu soal lain. Tapi saya ngelihat transmigrasi lahan itu disiapkan oleh APBN. Bendungannya, unsur hara tanahnya. Jadi kemudian saya waktu itu nanya Mas Walil, jadi kalau tanah ini mau saya siapkan untuk sawah, apa yang harus dilakukan? Satu, sifat rawanya harus diselesaikan dulu. Butuh pengapuran. Ada pupuk yang dari Sikapur Mas Walil. Pupuk lain. Tanahnya mesti diiniin dulu. Ya kan? Yang paling utama adalah air di sekitar Merauke itu harus saya normalisasi untuk siap jadi bendungan. Kita hitung semua ini Mas Walil, ROI-nya cuma 1, sementara waktu itu BI rate aja 5%. Nggak visible.
Jadi ini akan visible apa? Kalau APBN menyiapkannya kayak dulu zaman transmigrasi. Tidak sepenuhnya aksi korporasi. Nah, makanya menurut saya, Mas Awalil, saya tidak hanya melihat Presiden Prabowo, Presiden Jokowi juga punya keinginan seperti ini. Akhirnya tuh jadi omon-omon. Iya. Kenapa? Karena ketika kita ngomong APBN untuk ngegas menyiapkan cetak sawah, nggak ada komitmen. Akhirnya korbannya siapa? Orang-orang di korporasi. Jadi Mas Awalil kalau ditarik pada waktu itu, ya, pada waktu itu saya dipupuk juga mengatasi ada cetak sawah yang gagal. Yang dipanggil direksi pupuk yang lama. Iya kan? Yang terkait dengan cetak sawah ini, bahkan Pak Dahlan sebagai Menteri BUMN pernah dipanggil juga soal ini. Nah, menurut saya itu memaksakan korporat melakukan aksi korporasi yang hitungannya nggak masuk dalam hitungan korporasi. Jadi, Amerika aja nggak begitu. ya, jadi saya ingin mengatakan, apa problem yang ditemui oleh Pak Juao? Iya. Saya rasa dari pengalaman saya, begitu ngajukan ke Danantara, orang di Danantaranya mungkin ngelihat, karena kebanyakan orang banking kan, nggak masuk nih angkanya. Nggak menguntungkan. Nggak menguntung, ya bukan hanya nggak menguntungkan. Merugikan malah. Karena kan kalau perusahaan kan cenderung dia akan mencari pembiayaan perbankan kan masalahnya. Kalau minjem kreditnya segini, ROI-nya segini, nggak bisa kan? Malah rugi tiap tahun. Ini menurut saya yang dikatakan Pak Juao tidak ada komitmen. Tapi kalau menurut saya kegagalan PI-Pangan dan sebagainya ini karena begitu dijalankan nggak jalan, tidak ada komitmen. Negara ini ibaratnya mau nggak mengalokasikan APBN-nya? Karena kan kalau APBN nggak ngitung ROE, itu kan aksi korporasi Mas Awalil. Kalau perusahaan kan betul. itu undang-undang korporasi. Dia juga harus taat asas ya. Harus taat asas, kecuali memang statusnya mungkin BLU ya. Gitulah Mas Awalil. Jadi satu dari agak panjang saya bercerita, saya ingin memberikan satu literasi. Mungkin apa yang dialami oleh Pak Juao, begitu dia mengajukan satu angka untuk cetak sawah seperti yang juga mungkin diinginkan oleh Presiden Prabowo, Danantaranya bolak-balik. Kenapa Danantara bolak-balik? Dia ngitung. Nggak masuk dalam ukuran aksi korporasi. Sumber dananya Danantara nanti sebagiannya utang. Jadi nggak masuk gitu. Negatif spread. Negatif spread ini mengakibatkan mundur maju kan. Nah akhirnya saya ingin lebih menukik ya. Kalau memang itu yang kita tuju, untuk apa buat Agrinas Pangan lagi? Kan udah ada ketika pupuk Indonesia Pangan. Nah saya ingin bercerita Mas Awalil. Ketika pupuk Indonesia Pangan itu juga nggak jalan kayak gini, kemudian ada basis penggilingan. Wah, ini memang yang terjadi apa Pak Juao saya pernah alamin. Memang komitmen ke arah sini itu sebetulnya lemah lah ya. Dan gini ya, saya ingin mengatakan gini. Mungkin saya ingin mengatakan juga kepada Presiden Prabowo. Presiden Prabowo, ya, inilah pentingnya adanya teknokrat di Danantara. Mas Awalil, seperti juga saya temui dulu ketika di Kementerian BUMN, orang di Kementerian BUMN tuh isinya cuman latar belakangnya bankers, orang equity kayak saya, orang saham, orang energi. Jadi begitu ngomong tentang pertanian yang bicara angka marginnya juga bisa negatif spread, nggak nyambung Mas Awalil. Jadi kalau menurut saya, kalau Presiden Prabowo memang komit ini menjadi program prioritas, saya rasa di Danantara yang akan diambil bukan yang tipikalnya bankers. Minimal ada yang bukan banker. Ada, memang orang teknokrasi, orang yang mengerti bagaimana bisnis pertanian ini bisa direform. Mohon maaf kata gitu, ketemu Madoni Oskaria. Dia kan ngomong kan, karena pendekatan dia kan dia juga tidak pernah ngerti bisnis pertanian misalnya. Wah angkanya negatif, ini malah rugi. Rosan, isinya jual beli perusahaan. Pandu, isinya main saham. Jadi menurut saya tidak mau menyentuh persoalan personal ya. Tapi menurut saya orang itu ada latar belakangnya Mas Awalil. Bisa dipahami cara berpikir mengambil kebijakannya. Jadi, latar belakang Pak Juao seperti yang ditulis oleh Pak Dahlan Iskan, punya lahan pertanian sendiri di NTT. Oh, dia memang orang pertanian juga. Kalau menurut Pak Dahlan begitu. Nah, menurut Pak Dahlan begitu, saya baca tulisan Pak Dahlan. Ketemu dengan orang yang selama ini adanya di SCBD. Yang ketemunya itu berapa kreditnya,
berapa untungnya. Jadi bukan persoalan ini, tapi latar belakang orang. Iya. Misalnya saya sama Mas Awal bisa nyambung ya kan, ada latar belakang yang sama. Tapi kan kalau orang yang tidak punya latar belakang nih, orang ngeritik mulu kan begitu Mas Awal. Iya nggak? Ya. Jadi chemistry-nya menurut saya nggak terjadi. Itu tangkapan Mas Yanuar atas pengunduran diri ini ya. Berdasarkan storytelling saya ketika dulu mengurusi juga PI Pangan. Iya. Jadi memang nggak nyambung Mas Awal. Jadi ketika kita bicara ini begini, misalnya kita usulkan, kenapa kita nggak mengusulkan aja, masukin aja ke APBN? Nggak mau juga. Nah, itu Mas Awal ya. Nah, jadi menurut saya itu yang terkait dengan cetak sawah. Ya. Apa yang ingin saya katakan di sini, Pak Presiden Prabowo, dari yang saya lihat di Amerika Serikat, negara sekapitalis itu pun tidak boleh loh alih fungsi lahan. Mas Awalil, saya waktu dulu, saya sampai akhirnya belajar, mempelajari sebetulnya asal muasal sawah Nusantara ini apa sih? Nah, saya kemudian ketika saya ke Sumatera, ya, ternyata kok PTPN, kebun sawit segala macam di sana. Kalau kita ke Sulawesi, rempah-rempah. Akhirnya saya dapat satu, ya saya search gitu ya. Jadi waktu zaman VOC, Mas Awalil, Jawa ini, jadi percis apa yang dilakukan Roosevelt. Infrastruktur, bendungan, hara tanah, segala macam, untuk sawah itu memang di Jawa, Mas Awalil. Dan Bali. Disiapkan ya. Siapkan. Hara tanah untuk perkebunan dan infrastruktur perkebunan di Sumatera. Sulawesi sampai ke timur itu rempah-rempah, Mas Awalil. Mas Awalil, ketika Jepang masuk tahun 1942, Jepang itu melockdown ekonomi kita menjadi ekonomi tertutup. Dia memanfaatkan 3 wilayah yang sisa warisan VOC ini menjadi 3 wilayah klaster. Kenapa Jepang melockdown ekonomi kita? Dia mengurangi pengaruh VOC terhadap Indonesia. Caranya gimana? Terjadilah transaksi antar wilayah. Oke, ekspor impor antar wilayah lah. Ya, jadi butuh sayur mayur, butuh ini dari kebun di Sumatera, dibelilah oleh klaster sawah di Jawa. Butuh makanan, dibelilah oleh Sumatera. Butuh rempah-rempah, itu yang diatur Jepang. Tapi apa Mas Awal poinnya? Jepang tidak mengganggu-gugat yang namanya Sumatera kebun, yang namanya Sumatera, yang namanya Jawa sawah, yang namanya Sulawesi ke sana rempah-rempah. Nah, rusaknya kita di mana? Rusaknya kita tidak mengatur yang namanya fungsi lahan. Jadi mohon maaf kata nih, kita ini sebetulnya tidak mampu merawat warisan yang pernah dibentuk oleh VOC. Kita hanya bisa nasionalisasi, tapi kita tidak bisa merawatnya dengan baik. Nah, sebentar saya potong sedikit. Saya pernah dengar Mas Yanuar mengajukan ide bahwa ini harus diulangi kembali dengan cara audit lagi lahan, audit ulang. Apa itu Mas maksudnya? Coba. Ini Mas Walil, jadi setelah saya lihat, di Cina, ya setelah dia lakukan reform on farm ini, dia melakukan audit tanah seluruh Cina. Nah, dia kemudian melihat gitu, tanah ini masih bisa produktif nggak untuk beras? Oh bisa, pupuknya diganti. Kalau yang tanahnya memang cocoknya untuk kebun, jadi kebun. Cina ini melakukan reform ini Mas Awalil, baru dia tetapkan tuh di 2016 loh. Jadi gini loh, Cina itu dia punya kebijakan tetap menghargai budaya petani, tapi di 2016 dia berhasil shifting. Gitu loh Mas Awalil, berhasil shifting, beberapa tuh ditransformasi. Vietnam juga gitu. Nah, sekarang artinya Mas Awalil, ya, menurut saya kalau sekarang kita melakukan audit tanah, ya, ini datanya Mas Awalil. Subsidi kita itu adalah pupuk generik. Oh, bersifat umum untuk semua tanah, jenis tanah. Satu urea yang disubsidi itu. Kedua NPK, NPK-nya pun generik 30-30-40, 40 urea amoniak, 30 P-nya fosfat, 30 kalium. Ya, organik kecil lah. Nah, di Cina itu udah nggak gitu Mas Awalil. Jadi ketika saya ke sawah nih, tak hasil soil test menyeluruhnya, tak saya punya alat keluar
tanah ini hanya butuh N-nya tuh 10 misalnya. Iya, iya. Dia butuh fosfat berapa, butuh kalium berapa, dan butuh kemudian unsur mineral lain berapa. Pupuknya beda-beda. Beda-beda. Kita sekarang generik. Jadi terlepas dari persoalan lahan yang menyusut, Iya. kalau kita mau fair, Iya, iya. antara uang subsidi yang keluar untuk subsidi pupuk dengan produktivitas pertanian itu korelasinya semakin negatif. Iya. Jadi untuk mendapatkan produktivitas yang sana kita biayanya makin besar ya sekarang ini Iya, ya. Mas Awal. Jadi artinya sebetulnya kita udah jenuh urea. Tapi jangan salah, banyak orang mengatakan bahwa pupuk kimia dan sebagainya. Bedakan antara amoniak dan urea. Iya. Karena kalau amoniak itu baseline-nya pupuk, Mas Awalil. Mau kita pakai pupuk apapun tetap butuh amoniak. Betul. Tapi kadarnya berapa? Kenapa urea itu menjadi masalah? Jenuh ureanya, karena amoniak ditambah satu proses lagi jadi urea. Urea itu mengikat air di tanah, tapi dia juga melepaskannya, Mas Awalil. Makanya tanahnya jadi jenuh. Saya ambil contoh, Mas Awalil. Karena orang selalu banyak yang komen juga ya di podcast ya. Saya ambil contoh. Ya, saya ambil contoh ke badan saya deh. Ya, Mas Awalil. Saya pernah ke dokter karena saya kan tetap olahraga gitu ya. Kemudian saya kayak asam urat, kolesterol segala nggak ada karena saya rajin olahraga. Tapi kemudian dokter ketika saya check up ngomong, nggak bisa kayak gini terus. Ya kan? Akhirnya saya di-refer lah ke salah satu dokter hormon. Percis kayak ngomong pupuk, Mas Awalil. Jadi gampang memahaminya ya sampean ya. Jadi dokter ini mengatakan, Anda itu udah terlalu jenuh terhadap makanan ini. Bukannya menjadi energi buat Anda, meskipun Anda olahraga, karena hormon Anda sudah berubah. Percis kita ngomong tanah. Iya. Mas Awalil, ketika saya di Cina, saya tanya, kalau petani di negara saya tetap minta urea terus, karena sejauh mata memandang, kalau dikasih urea, hijau, royo-royo. Kan saya bilang, kalau kita pakai dekomposisi, NPK, hijaunya nggak sih hijau pakai urea? Banyak loh. Agak kuning. Apa yang dilakukan sama Cina, Mas Awalil? Cina itu tidak pernah membunuh yang namanya penyuluh pertanian. Ini kita udah nggak ada. Nah, itu kuncinya. Salah satu kunci ya. Jadi subsidi pupuk itu digeser, kemudian dia membuatnya satu lahan percontohan. Pupuk yang sesuai dengan soil test-nya. Dari situ dia menunjukkan ke petaninya. Lihat nih, walaupun nggak terlalu hijau, hasilnya kan lebih banyak. Yang hijau hasilnya lebih sedikit. Itu loh. Jadi transformasi dilakukan dengan penyuluhan, pendampingan, tidak dengan, meskipun orang selalu ngomong, oh iyalah Cina otoriter. Tapi kalau saya tanya terkait peralihan pupuk dan soil test tadi, audit tata tanah, nggak gitu. Dia juga pendekatannya literasi. Persuasif juga ya. Literasi, Mas Awalil, pendekatannya literasi. Kasih contoh juga. Kasih contoh, pupuknya datang dari pemerintah kan. Dia bilang, nih ya yang segini, ini untuk lahan percontohan. Kita kasih pupuknya beda ya Mas ini. Yang melakukan penyuluh. Ketika saya tanya sama orang Cina itu, gitu, orang pabrik pupuk Cina, ketika dia lakukan itu, petani tetap ngomong, oh ini hijau, yang ini nggak hijau. Tapi begitu lahannya selesai, jadi produktivitasnya meningkat, akhirnya bergeser. Nah kita ini Mas Awalil tidak pernah dilakukan sama sekali soal itu. Jadi artinya pupuk kita itu tetap terus generik, uang subsidinya kayak gitu. Dan ini yang selalu disalahkan, bahwa pupuk mahal lah yang mengakibatkan petani tidak sejahtera. Kita Mas Awalil coba cek deh data Sustenas pertanian terakhir. Biaya overhead di lahan itu yang paling gede itu sewa lahan, Mas Awalil. Iya. Itu 34%. Berikutnya itu buruh tani. Ya, tenaga. 20%. Di bawahnya lagi sewa alat. 15%. Pupuk itu 10%, Mas Awalil. Jadi kalau sekarang kita ingin membuat harga gabah kita kompetitif dibandingkan Vietnam, dibandingkan segala macam, unsur sewa lahan harus menjadi lahan yang miliknya. Jadi saya Mas Awalil ya, dulu Presiden Jokowi bagi-bagi lahan, land reform ala Jokowi, saya sangat mendukungnya walaupun tidak konsisten pada akhirnya. Karena tidak menjaga lahan itu tidak boleh diperjualbelikan misalnya. Ketika kita sekarang juga mau mekanisasi, kita tidak pernah beranjak. Jadi sebetulnya Mas Awalil, apa yang mengakibatkan
lahan kita tuh mahal harganya, gabah itu jelek. Satu, pemupukan yang sudah tidak tepat. Untuk pemupukan tepat butuh audit tanahnya. Iya. Kedua, memaksakan cetak sawah di daerah yang tidak ada infrastrukturnya. Mengkhianati apa yang diwariskan VOC. Gitu loh Mas Walil. Ya kan? Jadi menurut saya, kalau kita ingin mengatasi ini, nggak bisa cuma sekelas membentuk satu korporat BUMN pangan. Ini memang harus datangnya dari Menteri Pertanian. Dari Presiden, Bang. Dari Presiden. Jadi memang ada kebijakan. Bahkan saya pernah mengusulkan gini deh, daripada kita capek terus. Karena kan gini, Badan Kebijakan Fiskal, ya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani ini, dia pernah mengkritik tentang subsidi pupuk. Karena menurut dia, subsidi pupuk ini gede sekali. Hasilnya apa? Bahkan Jokowi sendiri pernah mengatakan. Saya bilang, ya kalau mau kayak gitu, kita rubah deh. Kita audit dulu semua tanah ini. Pupuk yang dibutuhkan tuh sekarang apa? Ya saya nggak bisa ngomong lebih jauh ya. Ini memang ada mafianya, ada apa, ada segala macam. Tapi kalau sekarang kita mau struktural reform, kebijakan politik ekonomi pertanian, Mas Walil, bukan korporasi. Berarti Menteri Pertanian dan Presiden melakukan langkah ini. Melakukan audit hara tanah seperti Cina lakukan. Itu nanti jadi basis subsidi pupuk kita. Kedua, soal lahan. Kita harus normalisasi lahan. Kalau memang kita tujuannya adalah butuh sawah, ya sawah mau nggak mau infrastrukturnya ada di Jawa. Gitu loh Mas Walil, mau nggak mau ada di Jawa. Nah, ini konsep besarnya Mas Walil. Tentang penggilingan beras. Nah, penggilingan beras. Nah, ini yang tadi on farm ya, cara penggilingan. Apa sih yang orang ributkan tentang beras premium dan sebagainya ini? Jadi gini, karena LOI IMF itu levelnya itu korporasi itu di swasta, tidak harus low BUMN. Muncullah orang yang bisnis penggilingan, Mas Walil. Belilah mesinnya dari Cina. Ada mesin juga yang dari Norway. Tapi kebanyakan tuh beli mesin Cina, Mas Walil. Jadi kalau mesin Cina ini, Mas Walil, ya, beras perak bisa jadi premium. Ini kalau kita ingat, waktu zaman Jokowi pertama, Menteri Pertanian juga masih sama, Pak Amran. Pernah melakukan sidak terhadap PT Ibu dengan polisi. Ya, pernah ingat saya. Ini penggilingan padi. Gitu loh. Ya kan? Ini persoalannya itu karena dia ngambil gabah petani. Ya Mas Walil. Kemudian dia buat pakai teknologi dia. Dia jual beras premium. Nah, ini sebetulnya inti masalah yang disebut dengan serakanomics segala macam ini. Ada pemahaman gini Mas Walil. Loh, petani itu gabahnya itu ada uang negara loh. Karena dia dapat subsidi pupuk. Bisa harga gabah itu 7.000 karena faktor negara memberikan subsidi pupuk. Apa inti masalahnya? Ada swasta. Bulog diatur oleh SK, ya kan? Kan gini aturannya Mas Walil. Bahwa Bulog itu harus membeli gabah petani harganya 6.500. Kalau harganya lagi di bawah, berarti Bulog harus ambil. Nah, karena ada teknologi penggilingan ini Mas Walil, dia berani beli lebih tinggi. Dilebihin memang cuma 500. Cuma 500. Signifikan juga kan. Buat petani kan signifikan. 7.000 Mas Walil. Dari 7.000 itu yang tadinya berasnya itu gabahnya yang sama, kemudian dijual beras premium. Problemnya adalah ketika kemarin pas Pak Jokowi presidennya, ya kan, kita tidak bisa melakukan stabilisasi harga beras yang naik karena Bulog tidak kebagian gabah, Mas Walil. Oh, mereka jual ke penggilingan swasta. Penggilingan swasta. Ini yang kemudian ribut-ributlah PT Ibu dan sebagainya itu. Pada waktu itu. Jadi artinya Bulog nggak dapat gabah. Muncullah Presiden Prabowo. Yang pertama kali dia kerja ini loh Mas Walil. Jadi dia ngatur bahwa gabah petani itu harus ke Bulog. Ini juga yang diklaim oleh Menteri Pertanian Amran, Mas. Bergelimpahan. Dia bergelimpahan, Bulog menyerap gabah, bukan jadi beras loh Mas Walil. Belum jadi beras loh. Diserap gabah ya. Serap gabah, tertinggi dalam sejarah itu dia. Kenapa? Karena Presiden Prabowo menerapkan ekonomi komando. Ada polisi, ada tentara. Jadi kurang lebih si beras premium ini nggak bisa dapat lagi lah gabah dari
Ya kalau mau dapat beli ke Bulog. Beli ke Bulog. Oke. Nah, tahu-tahu Mas Awalil, harga beras ini, beras premium itu tetap masuk. Makanya kan pertanyaannya kalau menurut saya, kan SHPP, jadi harga beras yang memang dari Bulog itu, kan Bulog dong. Jadi kalau Bulog sekarang mau mengintervensi harga lewat barang, ya gabahnya jadi beras, digeser ke operasi pasar. Iya. Nah sekarang yang disalahkan ini yang beras premium. Iya. Pertanyaannya kan sebenarnya beras premium ini dapat gabah dari mana atau dari impor kita nggak tahu Mas Walil. Iya. Nah ini yang disebut juga oleh Pak Juwao, yang disebut dengan kita tidak bisa mengendalikan pangan karena pemain swastanya ini juga punya permainan gitu loh Mas Walil. Nah idenya tuh apa? Ini tuh ingin direbut oleh korporasi BUMN Mas Walil. Mau diambil alih. Jadi swasta nggak boleh bisnis lah di bisnis pangan ini, kurang lebih begitulah. Di bisnis penggilingan tadi. Penggilingan. Nah mungkin menurut saya untuk ini kan kita harus investasi. Investasi mesin penggilingan, segala macam Mas Walid. Saya masih ingat yang PT Ibu ya. PT Ibu itu memang kalau kita lihat neracanya pada waktu itu ibaratnya modal dengkul Mas Walid. Modal di store-nya itu hanya 4 Makanya miliar. namanya PT Ibu. Iya. Modal di store-nya itu hanya 4 miliar. Waktu itu ya. Tapi kemudian dia menerbitkan obligasi. Bisa menerbitkan obligasi sampai sekitar 19 triliun kalau saya nggak salah. Itu yang disebut leverage Pak Sawalil. Kita berkali-kali juga kenapa ngomong Danantara itu konsepnya leverage. Jadi dia beli mesin rice milling itu pakai uang obligasi Mas Sawalil. Tang menyerap gabah petani, dia jual dengan harga premium. Marginnya cukup. Nah, jadi sekarang itu idenya ya udah kita punya BUMN juga yang bisnis di sini nih, di rice milling. Itulah Agrinas Pangan, itulah juga dulu PT Pupuk Indonesia Pangan. Nah, jadi itu Mas. Desainnya begitu ya, dia ke arah situ. Tapi yang saya bingung tuh gini loh Mas Awalil, kenapa sih kelakuan BUMN kita, terutama ya mungkin ada Danantara, ada Kementerian BUMN, selalu mengentertain presidennya dengan membentuk institusi baru. Misal, ketika dulu Presiden Jokowi ngomong, saya pengennya tuh ada yang bisnis di rice milling pangan, dibentuk PI Pangan, cetak sawah dibentuk PI Pangan, anak perusahaannya Pupuk Indonesia. Kemudian juga itu dikembangkan lagi jadi BUMDes Nusantara. Ada Bulog, ada segala macam. Datang Presiden Prabowo kayak gitu. Kan kalau menurut saya, kenapa nggak gedein Pupuk Indonesia Pangan aja kalau memang itu bisnisnya? Kalau memang mau seperti itu ya Pupuk Indonesia Pangannya dilepaskan dari Pupuk Indonesia jadi perusahaan baru. Ini kan nggak. Si Pupuk Indonesia Pangan dianggap gagal. Kenapa pikiran itu muncul? Karena selalu gini, udahlah, yang lama itu banyak masalah. Kita buat perusahaan baru aja. Ternyata mengulangi kesalahan yang sama. Tapi kan dukungan politiknya tetap sama Mas Walid, nggak ada. Ya. Masalah mendasar nih, kenapa PI Pangan tidak jalan? Ya karena yang saya bilang tadi, ROI-nya nggak masuk, komitmen pemerintah untuk ini nggak ada, segala macam. Ya perusahaan ini jadi akhirnya kan, tapi Pak Juwao tidak seberuntung PI Pangan. Kalau PI Pangan itu holdingnya Pupuk Indonesia. Ada backingnya. Pupuk Indonesia-nya ada duit. Jadi ibaratnya untuk sekedar mereka untuk operasional. Nah kalau Pak Juwao ini dia itu yang tadinya perusahaan kontraktor dan cangkangnya dipakai dan dalam kondisi yang nggak bagus juga waktu itu. Jadi perusahaan startup nih Mas Awalil. Kalau perusahaan startup ini minta duitnya kan ke Danantara kan? Iya perusahaan baru. Nah ini yang kemudian muncul. Jadi membacanya seperti itu. Nah sekarang kalau menurut saya ya kita kembali ke komitmen kita. Jadi kalau bicara ini Mas Awalil ya, kita harus jelas dulu politik ekonomi pertanian kita ini apa. Dan itu harus diikuti oleh politik anggaran, bahkan politik moneter ya, begitu ya? Saya bukan orang pertanian, tapi saya syukur alhamdulillah gitu. Diberikan kesempatan ya, pernah ke Pupuk Indonesia dan kemudian juga memang saya ada penugasan untuk membereskan beberapa hal seperti itu. Saya jadi belajar banyak. Ternyata Mas Awalil dari perjalanan saya ke Amerika Serikat untuk belajar ekosistem pertanian, merubah mindset saya. Dulu saya menganggap Amerika Serikat tuh Masjidil Haramnya pasar modal. Jadi di Amerika Serikat itu Wall Street. Karena saya memang bekas orang pasar modal. Kita membayangkan Amerika itu Wall Street ya. Begitu saya di Amerika Serikat sampai 1,5 bulan di 9 kota sentra pertanian. Beda. Waktu itu Trump masih Trump pertama. Sawalil, saya ketemu asosiasi petani jagung. Trump tuh populer.
Dan populernya Trump bukan karena Trump bekas pemain saham, tapi Trump itu dianggap sama mereka yang paling konkret melakukan perang dagang untuk kepentingan petani jagung. Waktu itu ya, Itu. pertama. Kemudian saya ke kongresnya di Amerika, ketemu lobis-lobis. Jadi di sana itu Mas Awel ada farm bill yang usianya 5 tahunan. Jadi kalau presiden 4 tahun, farm bill 5 tahun. Jadi kalau sekarang Trump tuh sekarang masih harus terkena komitmen farm bill yang diciptakan oleh Biden. Nanti dia akan membuat lagi. Itu yang disebut berkelanjutan pertaniannya. Dan dia komit di sini Mas Awel. Bahkan Amerika Serikat itu yang kita tahu cuma US Treasury. Tapi di dalam sistem perbankan domestiknya, dia punya farm bond. Obligasi pertanian. Yang dibelinya oleh perbankan mereka. Jadi keluar, dia itu ngomongnya kayak tentang capital, US Treasury. Di dalam tuh farm bond, Mas Awalil. Ada farm bond. Ada. Obligasi pertanian. Obligasi pertanian ini untuk membiayai farm bill yang 5 tahunan. Jelas banget komitmennya terhadap keberlanjutan pertanian. Karena mereka sadar bahwa itu memang aspek terpenting dari keamanan nasional ya. Jadi saya pelajari Mas Awalil. Amerika Serikat itu bisa bertumbuh seperti ini karena dia memulai reforma agraria. Dahulu ya. Cina Mas Awalil, Xiaoping juga tahun 78 ke pertanian. India dia tetap mempertahankan yang namanya beras, makanya India ini menarik loh Mas Awalil. India itu pupuknya dia nggak punya resource-nya kayak kita. Nggak punya gas. Iya, jadi makanya kenapa amoniak laba pupuk Indonesia Holding tahun 2022 itu tinggi. Ya, karena amoniak tinggi. Yang beli India misalnya. Dia front loading. Kita bergelimpangan amoniak, tapi kita bukan market maker harga beras. India harga beras. Jadi masalah yang saya pahami dari Amerika Serikat, Cina, dan India, dia politik ekonominya itu pertanian. Begitu politik ekonomi pertanian kuat, itulah yang membuat industrinya maju. Nah mungkin terakhir Mas Awalil, ya. Sekarang kita bicara tentang korporasinya tadi. Bagaimana kita mensejahterakan petani. Ini pendapat saya. Menurut saya, yang namanya reform di lahan pertanian harus kita lakukan. Kita memang harus beranjak ke yang namanya mekanisasi. Pupuknya harus tepat sasaran. Dan juga lahan-lahan yang tidak terlalu membebani cost overhead gabah. Petani agar sejahtera gimana? Digeser jadi bisnis penggilingan beras. Dari mana dananya? Makanya buat apa sih buat Koperasi Merah Putih? Dulu waktu zaman terakhir BUMN itu punya BUMN Nusantara. Mitra Bumdes Nusantara. Pemegang sahamnya Bulog, Pupuk Indonesia, dan Pertamina. Itu juga yang ngambil lagi Pupuk Indonesia Pangan. Jadi artinya yang jadi venture capitalnya itu bisnisnya didirikan di desa. Poktan dan gak poktan buat koperasi. Jadi konsepnya pada waktu itu adalah kan dibuat oleh konsultan. Jadi konsultannya presentasi. Jadi kita Bulog, Pupuk Indonesia, Pertamina kasih modal ke Mitra Bumdes Nusantara itu. Nanti ada dana desa, ada dana dari Bumdes Nusantara, dibentuklah koperasi. Poktan gak poktan. Bisnisnya dikasih. Jadi artinya apa? Seperti yang saya lihat di Amerika Serikat, pupuk tidak lagi bisnis hilir, hulu. Jadi di Amerika Serikat, industri pupuk besar itu hanya ngirim amoniak, ngirim fosfat. Diolah sendiri. Diolah sendiri. Jadi bisnis di desa masalahnya. Iya, dan sesuai dengan lahan. Bisnis poktan gak poktan. Jadi orang yang tadinya buruh tani digeser. Jadi kerja di toko tani untuk ngurusin pemupukan. Makanya kalau kita lihat di Amerika Serikat, yang gede juga itu adalah sumbangan terhadap share PDB pertanian dari industri jasa pertanian. Ini yang disebut industri jasa pertanian. Jadi orang-orang yang bekerja di jasa pertanian. Jasa pertanian tuh mupuk,
Gitu loh Mas Awalil. Iya, iya. Nah, mupuk segala macam. Ini cara kita mensejahterakan petani. Hmm. Ini cara kita juga membuat pangan kita reform. Jadi dua hal ini jangan dicampur aduk gitu. Kita harus Berkaitan, tapi berkaitan, tidak dicampur aduk. tapi caranya beda gitu loh. Caranya beda. Nah, jadi menurut saya, dan anehnya saya gini loh, Agrinas ini juga ada Agrinas sawit gitu. Iya, iya. Padahal PTPN itu juga ngurusin sawit gitu loh Mas Awalil. Jadi ya katakan saja Mas Awalil, kita nggak mau, PTPN sawit, wah banyak mafianya tuh. Kenapa nggak kita hajar mafianya? Kan nggak salah perusahaannya. Iya. Kenapa kita buat baru lagi? Baru lagi. Akan menghadapi masalah yang sama Sama. juga kan. Jadi menurut saya sih, apa pelajaran yang bisa ketik dari sini? Kita bangsa yang sebetulnya tidak jelas maunya. Iya. Dan menurut saya, politik ekonomi pertanian, omon-omon. Iya. Gitu loh. Jadi artinya, omon-omon kemudian untuk menunjukkan komitmen itu, dibentuklah Agrinas, dibentuklah apa. Iya. Tapi menurut saya, kita tidak pernah menyelesaikan persoalan ekosistem itu sendiri. Iya, ekosistem pertanian. Jadi kalau Khususnya saya, Mas Awalil, yang ingin saya sampaikan, gitu ya, ada yang bebannya tidak bisa beban korporasi. Iya, itu penting itu. Bebannya adalah beban APBN. Ya, bukan. Harus ada political will. Harus untuk ada political itu. will. Kalau perlu merubah model subsidi pupuk ya Iya. kan anggarannya bisa dialokasikan. Dikatakan oleh Menteri Pertanian, BYD dan Vin yang Vietnam Iya, Ben. boleh mengambil alih fungsi sawah di Subang, Mm-mm. jadikan pabrik mobil. Asal kedua investor ini mencarikan 3 kali lebih luas dari Iya. lahannya. Saya tanya balik ke Pak Mentan, Iya. kalau lahannya ketemu 3 kali lebih luas, kemudian infrastruktur airnya seperti juga pengalaman cerita sedih kita tentang cetak sawah Iya. di Merauke, di, Iya. di Kalimantan segala macam, karena nggak siap kan, lahan ada. Iya. Tapi kalau bukan lahan sawah, Iya, iya. menurut saya harusnya kita bertanya kritis ke Pak Mentan. Iya. Anda ini sebetulnya omon-omon apa enggak sih? Kan maksudnya, kan Anda selalu mengatakan bahwa ini apa, kita tuh soal bisnis pangan. Bahkan dia mengatakan kalau bisnis pangan ini diperbaiki, dolar bisa 100.000 kata dia. Iya, iya, betul. Tapi sekarang coba bayangin, ya mungkin nanti dia akan cari lahan nih, Pak Mentan saya udah kasih nih lahannya 3 kali lebih luasnya. Dia kemudian mengatakan si pabriknya harus menyerap 30.000 tenaga kerja. Pertanyaan saya, buruh tani di sini bisa nggak yang tadinya kerja di Iya. sawah jadi kerja di pabrik? Iya. Tapi kalau kerja di pabrik terkait dengan ketahanan pangannya, apakah lahan yang kemudian disediakan? Iya. Lahan sawah. Ini contoh ini ya. Contoh nyata yang Iya. menurut saya yang harusnya itu Presiden Prabowo itu bisa dinilai di sini. Iya. Demikian ya para pemirsa, kita mendengarkan penjelasan dari Mas Yanuar dengan pemicu soal pengunduran diri, tapi kami dan Mas Yanuar tadi berbicara panjang lebar soal bagaimana mestinya politik pangan ya, terutama pertanian dulu dan politik pangan di Indonesia. Tapi sekali lagi sebagaimana yang sudah-sudah, ini adalah pendapat. Silakan para pemirsa membandingkan pendapat Mas Yanuar ini dengan pendapat pihak lain. Mudah-mudahan memperkaya hasanah pengetahuan kita.